Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan suatu kisah yang pernah menggegerkan salah satu desa daerah Jawa Barat. Desa itu pernah diteror oleh salah satu pocong. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Kita mulai saja ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1995 di salah satu desa di daerah Jawa Barat. Di sana ada seorang petani, sebut saja namanya Pak Sanusi. Pak Sanusi ini dikenal oleh warga sekitar sebagai orang yang sangat baik, ramah, mudah bergaul, dan juga mempunyai tingkat sosial yang tinggi. Walaupun bisa dibilang, secara ekonomi, Pak Sanusi ini sangat kekurangan. Beliau mempunyai satu orang anak laki-laki. Istri beliau sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Namun dia tidak pernah mengeluh dengan keadaan seperti itu. Makanya warga di sekitar sangat salut dengan sikap beliau. Nah, Pak Sanusi ini bekerja kepada salah satu orang yang terbilang sangat kaya di desa itu. Sebut saja namanya Pak Komar. Pak Komar ini mempunyai petakan sawah yang sangat luas dan beberapa alat-alat pertanian seperti traktor, mesin sedot air, desel, dan yang lain sebagainya. Nah, Pak Sanusi ini dipercaya oleh Pak Komar untuk menggarap sawahnya. Karena Pak Sanusi ini terbilang orang yang jujur dan ramah, dia juga dipercaya untuk menjalankan mesin traktornya. Namun, siapa sangka, ada sebuah peristiwa yang benar-benar menjadi pukulan telak bagi Pak Sanusi kala itu. Sore itu, ketika sesudah asar, kebetulan Pak Sanusi sedang menggarap sawah milik salah satu tetangganya dengan menjalankan traktor milik Pak Komar. Dari kejauhan terlihat Pak Komar datang dengan terburu-buru. Pak Sanusi lalu memberhentikan traktornya. Dan ketika sampai mendekati Pak Sanusi langsung dihajar oleh Pak Komar. Pak Sanusi kaget. Loh, Pak, ada apa ini, Pak? Ujar Pak Sanusi yang tidak mengetahui apa kesalahannya. Kamu dipercaya sama saya, disayang, malah mencuri barang saya, ucap Pak Komar memaki-maki Pak Sanusi. Pak Sanusi yang tidak terima otomatis dia mengelak tuduhan dari Pak Komar ini. Namun Pak Komar bersikukuh bahwa mesin miliknya telah dicuri oleh Pak Sanusi. Beberapa para petani yang ada di sana coba menenangkan Pak Komar. Pak Sanusi juga yang merasa tak menerima tuduhan seperti itu, mencoba untuk Pak Komar membuktikan tuduhannya itu. Lalu Pak Komar mengajak Pak Sanusi untuk pulang ke rumahnya untuk melihat, dan kata kabar yang didengar oleh Pak Komar bahwasanya mesin itu disimpan di rumahnya. Pak Sanusi yang merasa dirinya memang benar-benar tidak mencuri langsung saja menuju ke rumahnya, diikuti oleh Pak Komar dan beberapa warga lain. Nah, sesampainya di rumah, alangkah kagetnya, bagaimana tidak, mesin yang dituduhkan dicuri oleh Pak Sanusi ternyata memang berada di dalam rumah Pak Sanusi. Pak Sanusi mencoba mengelak, namun apa daya karena memang bukti ada di rumahnya. Akhirnya, Pak Sanusi habis-habisan dimaki-maki oleh Pak Komar. Bahkan beberapa kali dia harus menerima pukulan dari Pak Komar. Para warga lain yang melihat itu seakan tak percaya bahwa Pak Sanusi bisa mencuri barang milik Pak Komar. Akhirnya, Pak Komar melaporkanlah tindakan dari Pak Sanusi ini ke pihak berwajib.
Pak Sanusi tidak bisa mengelak dengan tuduhan seperti itu. Karena bagaimanapun, bukti ada di dalam rumahnya. Pak Sanusi hanya bisa menerimakan keadaan seperti itu. Nah, ada salah satu warga di sana yang membela Pak Sanusi. Dia memohon keringanan kepada Pak Komar. Setelah negosiasi panjang, akhirnya Pak Komar mau menarik gugatan tersebut dengan syarat Pak Sanusi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mencabut perkara. Pak Sanusi tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh Pak Komar ini. Dia hanya mempunyai satu petak sawah yang ukurannya tidak terlalu besar dan rumah kecil miliknya. Dan dengan terpaksa, dia menggadaikan petakan sawah yang ukurannya tidak seberapa itu untuk membereskan masalah ini. Akhirnya, Pak Sanusi bisa keluar dari masalah itu. Namun siapa sangka, tetangganya mulai mencemooh Pak Sanusi. Bahkan anaknya yang tidak tahu apapun, habis-habisan menjadi omongan warga dan teman-teman di sekolahnya. Anak-anaknya bahkan dicap sebagai anak seorang pencuri. Bahkan karena memang sering dicemooh seperti itu, anaknya akhirnya tidak mau pergi ke sekolah. Itu menjadi pukulan telak bagi Pak Sanusi. Ia lalu meminta tolong adiknya yang berada di desa sebelah untuk merawat anaknya terlebih dahulu dan sekolahnya dipindahkan ke sana. Pak Sanusi akhirnya tinggal di rumahnya itu. Dia pun diberhentikan bekerja. Beberapa warga lain juga akhirnya seperti enggan untuk berdekatan dengan Pak Sanusi. Dan memang semenjak kejadian itu, Pak Sanusi juga menjadi orang yang pendiam. Dia bahkan lebih banyak mengurung di dalam rumah, tak mau bergaul. Hanya beberapa teman dekatnya yang datang mendekati rumah Pak Sanusi, seperti Pak Udin dan lain sebagainya. Ia terus mensupport Pak Sanusi, namun sepertinya Pak Sanusi sudah benar-benar down. Hingga tak lama dari itu, tepat 2 bulan setelah kejadian Pak Sanusi dituduh mencuri itu, warga di desa itu digegerkan dengan penemuan jasad Pak Sanusi yang menggantung di salah satu pohon di pinggir desa. Otomatis semua warga kaget. Bahkan mereka tidak menyangka Pak Sanusi bisa mengakhiri hidupnya seperti itu. Dengan cepat, beberapa warga mulai mengurusi jasad Pak Sanusi. Anaknya pun tampak kaget dan shock melihat tindakan yang dilakukan oleh ayahnya ini yang nekat mengakhiri hidupnya ini. Beberapa warga sekitar, apalagi yang memang kenal dekat dengan Pak Sanusi, otomatis sangat terpukul dengan kehilangan Pak Sanusi ini. Beberapa warga yang memang masih percaya dengan Pak Sanusi sempat menyalahkan Pak Komar. Namun apa dikata, semuanya sudah terjadi. Setelah Pak Sanusi ini dimakamkan, tidak seperti warga biasa yang harus diadakan tahlilan. Karena memang Pak Sanusi ini orang yang tidak ada. Akhirnya tahlilan juga tidak diadakan. Tepat setelah 7 hari meninggalnya, kejadian menyeramkan mulai dirasakan oleh beberapa warga di sekitar desa tersebut. Cerita itu dimulai dari Pak Udin yang mengaku pernah didatangi oleh arwahnya Pak Sanusi ini. Malam itu ketika Pak Udin sedang bersiap, dia hendak berangkat ronda malam yang memang sudah menjadi rutinitasnya setiap seminggu sekali. Nah, tiba-tiba ketika ia hendak keluar rumah, dari belakang tepat di kandang ayamnya ini, Pak Udin mendengar ada suara gaduh.
Bahkan anjing piaraannya ini terus saja menggonggong tidak mau berhenti. Otomatis, Pak Udin mulai merasa ada sesuatu di belakang. Dia khawatir ada seorang pencuri yang berniat ingin mencuri ayamnya ini. Bergegas, Pak Udin kembali ke dalam rumah mengambil senter dan golok kesayangannya yang biasa dia bawa untuk berjaga-jaga ketika melakukan ronda malam. Dia bergegas keluar dan menuju ke kandang ayam yang berada di belakang rumahnya. Dia mulai menyalakan senternya ke sekeliling. Tak ada apapun di sana. Namun anjing piaraannya ini terus saja menggonggong ke salah satu pohon pisang yang berada di sudut kebun yang tak jauh dari tempat kandang ayam ini. Namun ada yang aneh. Ketika lampu senter diarahkan menuju pohon pisang tersebut, lampu senter itu langsung mati sendiri. Beberapa kali Pak Udin mencoba mengecek lampu senter itu. Namun tetap saja, ketika diarahkan kembali ke pohon pisang itu, lampu senter itu mati. Namun ketika diarahkan ke arah lain, lampu senter itu tetap nyala. Di situ Pak Udin mulai merasakan bulu kuduknya mulai merinding. Karena ada rasa penasaran dengan apa yang ditunjukkan oleh anjingnya itu. Pak Udin mulai mendekat ke arah pohon pisang itu. Ketika jarak sekitar 10 meter, Pak Udin mulai melihat di samping pohon pisang itu seperti ada sesosok yang berdiri menggunakan kain putih namun lusuh. Pak Udin belum terlalu jelas melihat itu apa karena memang gelapnya kebun itu. Pak Udin mulai mendekat lagi karena dengan rasa penasaran dia menyangka bahwa itu adalah sosok yang hendak mencuri ayam miliknya. Nah, ketika jaraknya sudah benar-benar dekat, Pak Udin baru sadar bagaimana tidak. Tampak dengan jelas sosok wajah dari yang berdiri di pinggir pohon pisang itu. Sosok pocong dengan wajah yang setengah rusak, lidahnya menjulur panjang. Otomatis melihat itu, Pak Udin langsung berlari ke depan sekencang mungkin. Dan tanpa sadar, ketika di depan, teman-teman rondanya itu yang datang hendak menjemput Pak Udin, dia tabrak. Bah! Weh, kenapa, Mang? Tanya kedua temannya. Aduh, di belakang ada pocong. Wah, di mana, Mang? Dekat pohon pisang. Kedua teman Pak Udin ini yang tidak percaya lalu pergi mengecek ke belakang. Dan ternyata ketika sampai di belakang, sosok pocong itu sudah hilang. Mana, Mang? Tadi di situ, di dekat pohon pisang. Wah, salah lihat kali, Mang. Bener. Wong tadi anjing saya juga ngegonggong terus kok ke arah situ. Lah udah. Yuk, berangkat aja ke pos ronda sekarang. Halusinasi kali, Mang, ucap kedua temannya itu. Pak Udin yang masih merasa ketakutan, dadanya masih berdetuk kencang. Dia yakin dengan apa yang dia lihat itu. Dia melangkah bersama kedua temannya ini menuju pos ronda. Kebetulan jarak pos ronda dari rumah Pak Udin ini memang jaraknya tidak terlalu jauh. Sekitar 150 meter. Karena memang rumah Pak Udin ini hampir dekat dengan ujung desa. Nah, singkat cerita sampailah mereka ke pos ronda. Di pos ronda sudah berada rekan-rekan Pak Udin yang lainnya. Ada sekitar 7 orang termasuk dengan Pak Udin. Seperti kebiasaan bapak-bapak yang sedang ronda malam, aktivitas mereka sambil menunggu untuk berkeliling. Ya, mereka melakukan main kartu untuk mengusir rasa jenuh. Sambil yang lain yang tidak kebagian giliran, mereka mengobrol dan menonton. Nah, Pak Udin menceritakan kejadian yang dia alami. Namun rekan-rekan yang lain rasa tidak percaya dengan apa yang dilihat oleh Pak Udin. Mereka malah mencemooh, mungkin itu hanya halusinasinya. Nah, tepat pukul 10 malam, ketika mereka sedang asik bermain kartu, tiba-tiba
mereka mulai mendengar ada bunyi benda yang bergerak di antara kebun yang tak jauh jaraknya dari pos ronda. Bunyi itu seperti bunyi daun kering yang diinjak-injak. Otomatis semua bapak-bapak yang ada di pos ronda langsung melihat ke arah kebun itu. Namun mereka tak melihat ada apa-apa. Ada sesuatu di sana. 3 orang bapak-bapak langsung turun dari pos dan mendekati kebun tersebut. Mengecek, takutnya memang ada seseorang yang mengintip situasi. Namun ketika senter dinyalakan, mereka tak melihat ada siapapun di sana. Nah, saat ketiga bapak-bapak ini mulai kembali ke pos, tiba-tiba lampu di pos ronda mendadak mati. Semua bapak-bapak yang di sana otomatis mulai kaget karena lampu yang di rumah yang tak jauh dari pos ronda tetap menyala. Awalnya mereka berpikir lampunya konslet. Namun tak lama dari itu, tepat tak jauh dari pos ronda, ada sesuatu yang berdiri di dekat pohon mangga. Sesuatu yang berdiri itu seperti sedang menangis. Dan entah kenapa, ketika semua bapak-bapak di sana hendak menyalakan lampu senter yang dinyalakan tidak ada yang mau menyala. Semuanya mati. Dan itu Pak Udin yang merasakan sesuatu itu sama persis yang seperti yang dia alami di kandang ayam itu. Mulai merasakan ketakutannya kembali. Pak, jangan-jangan pocong yang tadi deket kandang ayam saya, Pak. Shh, udah, jangan aku takutin. Ujar bapak-bapak yang lain yang mungkin merasakan hawa yang sama. Pak, deketin Pak, cek Pak. Siapa tahu orang yang mau minta tolong, Pak. Suara tangisan itu masih terus saja terdengar. Entah kenapa, karena takut atau gimana, para bapak-bapak yang lain sepertinya saling dorong untuk mendekati sosok itu. Tepat akhirnya, ketika salah satu bapak-bapak, dia agak berani dan maju mendekati sosok itu, diikuti oleh para bapak-bapak lain di belakangnya. Dan ketika mulai mendekat, sosok itu mulai memperlihatkan wajahnya. Wajahnya mirip dengan almarhum Pak Sanusi, namun dengan wajah yang setengah rusak, dengan lidahnya yang menjulur panjang. Otomatis bapak-bapak yang melihat penampakan itu langsung lari tunggang langgang meninggalkan pos ronda. Mereka langsung kembali ke rumahnya. Nah, esoknya gegerlah kejadian yang dilihat oleh para bapak-bapak itu. Bahkan di sudut-sudut desa pun banyak menceritakan bahwa arwah Pak Sanusi ini gentayangan. Sampai kabar itu terdengar oleh Pak Komar. Namun Pak Komar sepertinya masa bodoh dengan kabar itu. Hingga keesokan malamnya, kebetulan para bapak-bapak yang kebagian ronda malam sepertinya mereka agak trauma juga dengan kejadian yang dialami malam tadi. Jadi mereka tak melaksanakan ronda malam. Nah, kejadian malam kedua ini dialami oleh Bu Ipah. Nah, Bu Ipah ini dengan suaminya yang bernama Mang Rama. Mereka biasanya pukul 2 malam pergi ke pasar untuk berbelanja bahan yang akan dijual di warungnya. Nah, seperti biasa, mereka ini berangkat menggunakan sepeda ontel milik Pak Rama ini. Namun entah kenapa, ketika hendak keluar, ada perasaan tidak enak yang meliputi perasaan Pak Rama ini. Ia sempat bilang kepada istrinya, Bu, aku kurang enak perasaannya. Gimana kalau kita berangkatnya nanti aja sudah subuh, biar sudah agak ramean.
Duh, Bapak gimana? Nanti kalau sudah subuh, di pasar sudah habis, Pak. Karena mendengar permintaan istrinya yang seperti itu, mau tidak mau, akhirnya Pak Rama pun mengikuti keinginan istrinya untuk pergi saat itu juga. Setelah mengeluarkan sepeda ontel kesayangannya, Pak Rama mulai menggoes sepeda itu dengan membonceng istri kesayangannya. Tepat tak jauh dari rumah Pak Rama ketika sedang asik menggoes. Tepat di depannya, jarak mungkin sekitar 10 meter, Pak Rama melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu pohon di pinggir rumah tetangganya itu. Nah, sesuatu itu adalah sosok kain putih yang sedang bergelantung di salah satu dahan pohon itu. Karena memang Pak Rama ini tidak membawa senter, dia terus kayu aja untuk mendekati pohon itu. Namun siapa sangka, ternyata saat begitu dekat dengan pohon itu, tepat benar-benar dekat bersampingan dengan dahan itu, Pak Rama menengok dan dia langsung kaget. Bagaimana tidak, yang menggantung di dahan pohon itu adalah sesosok pocong yang menyerupai Pak Sanusi. Lehernya menggantung di dahan itu dengan seutas tali, dengan lidahnya yang menjulur. Dia mengeluarkan suara yang parau. Tolong, Pak, tolong. Pak Sanusi langsung kaget. Dia langsung banting sepedanya ke bawah. Istrinya yang melihat melihat sosok pocong itu langsung histeris. Ditariknya tangan istrinya untuk kembali ke rumah itu. Dan ketika nengok ke belakang, alangkah kagetnya dengan apa yang dilihat oleh Pak Rama ini. Bagaimana tidak, di belakang sosok itu melayang terus mendekati Pak Rama. Pak Rama langsung tunggang langgang secepat mungkin untuk langsung kembali ke rumahnya. Namun berbeda dengan istrinya yang terlihat sangat kaget di belakang melihat sosok itu, Bu Ipah ini langsung tergeletak tak sadarkan diri sambil berlari. Melihat itu, Pak Rama bingung. Dia coba gendong istrinya, namun tepat taklah jauh. Ketika berlari kembali, alangkah kagetnya. Bagaimana tidak, sosok pocong itu langsung melayang tepat di samping Pak Rama yang sedang menggendong Bu Ipah. Pak, tolong saya, Pak. Ampun, Bang. Saya nggak punya salah sama Bang Sanusi, Bang. Ampun, jangan ganggu saya. Aduh, astagfirullah. Bang, ampun. Pak Rama sambil berpejam dan minta ampun. Dia tak berani membuka matanya. Namun tak berapa lama, suara parau meminta tolong itu sudah tak terdengar lagi. Pak Rama mulai membuka matanya. Dan ketika ia membuka matanya, sosok itu sudah tidak ada. Dengan cepat ia langsung menggendong istrinya yang memang belum sadar. Dengan cepat-cepat ia berlari ke rumahnya dan masuk ke rumah. Istrinya langsung digeletakkan begitu saja di kursi yang berada di ruang tamunya. Pak Rama lalu mengambil air dan diciprat-cipratkan ke wajah istrinya ini. Tak berapa lama istrinya mulai sadar. Namun ia masih kaget dan shock dengan kejadian yang dia alami. Nah, keesokan harinya otomatis para warga mulai sangat ketakutan dengan teror dari sosok pocong Pak Sanusi ini. Beberapa warga percaya bahwa Pak Sanusi ini meninggal karena rasa tidak terima dituduh sebagai pencuri. Lagi-lagi
Pak Komar yang mendengar kabar itu dia hanya cuek saja. Hingga dia tak menyangka di hari ketiga ini, tepat ketika dia sedang bersantai di teras rumahnya, tepat pukul 8 lebih. Tak jauh di halaman rumahnya, Pak Komar ini seperti melihat sesuatu yang berdiri di salah satu pohon jambu air yang berada di halaman rumahnya. Dia melihat sosok itu seperti berbalut kain berada di balik pohon jambu air ini. Sosok itu bergerak-gerak kepalanya ke kanan dan kiri. Pak Rama yang mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mengingat apa kata-kata warga sekitar yang bahwasanya pocong Sanusi itu sedang bergentayangan. Merasakan perasaannya yang takut. Pak Sanusi ini langsung masuk ke dalam. Dia langsung masuk ke kamarnya. Kebetulan istrinya itu sudah tertidur dengan pulas. Pak Komar langsung masuk ke kamarnya dan hendak beristirahat. Dan ketika ia sudah mematikan lampu dan hendak tertidur, ia mendengar ada suara bunyi seperti lemari diketuk-ketuk. Pak Komar lalu bangun dan duduk. Namun alangkah kagetnya ia lihat. Dalam gelapnya kamar ia bisa melihat ada sesosok yang sedang memukulkan kepalanya ke lemari itu. Dan ketika Pak Komar menatap sosok itu sepertinya mulai mendekat ke arah Pak Komar. Kenapa, Pak? Kenapa? Kenapa? Hanya ucapan itu yang keluar dari sosok itu. Siapa kamu? Ucap Pak Komar yang seakan menantang sosok itu. Sosok itu lalu tertawa. Dan dengan cepat, sosok itu tahu-tahu berada tepat dengan muka Pak Komar dengan wajah yang hancur dan menyeramkan. Pak, ingat saya, Pak. Pak, kenapa, Pak? Tawa sosok itu. Pak Komar langsung ketakutan. Dirinya langsung berkeringat dingin dengan detup jantung yang terus berdetup dengan kencang. Dan anehnya, istri Pak Komar yang tidur di sampingnya itu sepertinya tidak mendengar dan merasakan suara itu. Dia seperti tertidur dengan sangat pulas. Pak Komar hanya bisa duduk diam menatap sosok pocong Sanusi ini. Ampun Sanusi, ampun, ucap Pak Komar. Dan tak berapa lama, dengan muka yang seakan marah kepada Pak Komar, pocong Sanusi ini meludahkan ludahnya kepada muka Pak Komar. Pak Komar yang merasa mukanya langsung panas setelah diludahi oleh pocong itu. Ampun, teriak Pak Komar. Teriakannya yang seakan kencang itu tetap saja tak bisa membangunkan istrinya yang berada di sampingnya itu. Dan tak berapa lama, Pak Komar langsung kehilangan kesadarannya. Pak Komar langsung tak sadarkan diri. Keesokan harinya, tepat setelah azan subuh, istri Pak Komar bangun. Karena memang tidak mengetahui kejadian yang menimpa Pak Komar ini. Dia membangunkan Pak Komar untuk melaksanakan sholat subuh. Namun dia melihat ada sesuatu yang aneh di mukanya.
Sebelah mukanya, tepat di daerah matanya itu, ada sebuah tanda hitam, hampir sampai ke daerah pipinya. "Pak, bangun Pak, Bapak, Bapak, bangun Pak," ucap istrinya. Namun Pak Komar ini tidak mau bangun. Ada sekitar hampir 15 menit, istrinya lalu mengambil air dan coba diusapkanlah ke muka Pak Komar ini. Dan ketika bangun, Pak Komar langsung kaget. "Ampun Sanusi, ampun. Pak, Eling Pak, kenapa Pak?" ucap istrinya. "Aduh Bu," dipeluknya istrinya karena memang terlihat Pak Komar ini sangat ketakutan. "Pak, tenang Pak, tenang, kenapa?" Setelah diminumkan air, terlihat Pak Komar sudah sedikit tenang. Dia mulai memegangi luka di daerah mata kirinya itu yang terkena ludah dari pocong Pak Sanusi ini. Nah, Pak Komar lalu menceritakan apa yang dia alami kepada istrinya itu. Istrinya sangat kaget. "Aduh Pak, Bapak punya salah apa? Kok bisa sampai segitunya?" "Gak tahu Bu, apa Sanusi dendam kali ya? Karena Bapak nyalahin Sanusi yang nyuri. Kan bener Bu, wong memang barangnya ada di rumahnya Sanusi kok. Apa dia terus nyalahin karena masalah itu ya?" ucap Pak Komar kepada istrinya. "Loh, Bapak tahu dari siapa sebenarnya?" "Ya, dari pegawai Bapak, Mang Mahmud, yang bilang kalau Sanusi nyuri barang. Awalnya gitu," ucap Pak Komar yang menjelaskan kepada istrinya. Terlihat luka legam itu terlihat jelas di muka Pak Komar. Dan luka itu terasa sangat panas. Bahkan beberapa kali Pak Komar membasuhnya dengan air. Rasa panas itu tidak mau hilang juga. Nah, beberapa hari setelah 7 hari meninggalnya itu, ternyata teror pocong Sanusi itu tidak berhenti sampai di situ. Oke, sekian dulu untuk cerita dari pocong Pak Sanusi. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Keramat Horor. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan tinggalkan komen, share, like. Oke, supaya channel Keramat Horor tambah bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.